dari paparan dan penjelasan Pak Menteri, Ibu Kepala Badan POM dan Satgas COVID-19, kemarin kita melakukan rapat dan ada salah satu pertanyaan kami terkait dengan vaksin booster, khususnya mengenai evidence based dalam pengambilan kebijakan booster. Pak Ade boleh didekatin lagi ya mic-nya biar bisa lebih terdengar suaranya. Baik Pak Ketua, menindaklanjuti terkait dengan vaksin booster, khususnya mengenai evidence based dalam pengambilan kebijakan booster heterolog. Setengah dosis untuk vaksin booster Pfizer dan AstraZeneca. Tadi Pak Menkes menjelaskan bahwa basis yang digunakan pada slide 6 adalah hasil uji klinik booster yang dilakukan oleh Konsorsium Universitas Padjadjaran, Universitas Indonesia dan Balitbangkes, bahwa dosis setengah atau full dosis efeknya sama saja gitu. Tapi saya membaca beberapa statement pernyataan ahli mikrobiologi yang dari Unpad juga, yaitu Ibu Mia Miranti, yang dimuat di CNN, bahwa pemberian setengah dosis vaksin booster tidak memberikan atau belum tentu dapat memberikan efek untuk merangsang antibodi secara lebih maksimal. Nah, itu yang menjadi mohon penjelasan dari Pak Menteri, bagaimana detail uji klinik booster ini dan apakah ada bridging studies dari negara lain untuk booster half dose Pfizer dan AstraZeneca ini. Kemudian terkait isu ketahanan kesehatan kita, terutama ketahanan obat dan alat kesehatan, tentu menjadi pembelajaran penting selama pandemi ini. Tentunya kami memberikan apresiasi berbagai upaya dari Kementerian Kesehatan, BPOM, untuk meningkatkan ketahanan obat dan alat kesehatan, kita terutama untuk penanganan COVID-19. Nah, di rapat yang sebelumnya, Pak Menkes pernah menyampaikan tentang skema untuk memastikan adanya ketersediaan obat baru, yaitu Molnupiravir dan Paxlovid yang hari ini disampaikan sudah tersedia dan dengan skema impor. Nah, bagaimana dengan proses transfer teknologi dari para inovator sebagai bagian dari skema jangka menengah ini, Pak Menteri? Dan pengembangan riset dan development industri ini harus menjadi bagian dari agenda meningkatkan ketahanan kesehatan kita. Nah, kalau rapat kemarin, lihat dari capaian anggaran tahun 2021, tentunya dari sisi penelitian itu capaiannya kan belum terlalu maksimal, Pak. Padahal tentunya dengan ujian dan cobaan pandemi COVID ini harusnya sektor penelitian dan pengembangan ini harus bisa menjadi salah satu sektor yang harus dipush untuk terus dapat memberikan eksplorasi baru terhadap penemuan-penemuan baru agar kita tidak terlalu bergantung dengan impor. Kemudian penjelasan Pak Menteri tadi mengenai efek dari Omikron yang sebenarnya cenderung tidak memberikan kekhawatiran yang terlalu berlebih, dan ini tentunya menjadi sesuatu yang baik bagi kita. Namun beberapa studi juga dari luar negeri gitu kan menyebutkan bahwa varian Omikron ini berkembangnya bisa 70 sampai 100 kali lipat, Pak, yang bisa menyebabkan infeksi di paru-paru dibandingkan dengan varian-varian sebelumnya. Nah, oleh karena itu kita beranggapan bahwa jangan sampai Omikron ini kita pandang sebelah mata, tetapi juga kita tidak tahu apakah selanjutnya setelah Omikron ini akan ada varian-varian baru yang tentunya akan menambah ancaman bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian terkait dengan di halaman 2, yaitu surveillance genomik, ya. Kita melihat nih di negara kita ini WGS ini masih rendah, Pak Menteri. Nah, kami berharap bahwa surveillance kita yang
sekitar 0,2% ini, kalau kita bandingkan dengan surveillance genomik di rata-rata internasional itu 4%, sementara Afrika Selatan aja sudah hampir 1%, Pak Menteri. Nah, kemudian dengan kasus Omikron yang baru ini, kita ingin mengetahui juga, Pak Menteri, ada berapa banyak laboratorium PCR yang sudah ada sampai saat sekarang ini. Dan dengan regulasi terakhir yang ditandatangani oleh Pak Dirjen Yankes di bulan Oktober kalau tidak salah, dengan penetapan tarif maksimal yaitu 285 dan 300 ribu rupiah. Nah, ini beberapa hari terakhir kita melihat juga perkembangan laboratorium baru yang menitik beratkan bahwa laboratorium tersebut lebih efektif untuk melihat pendeteksian terhadap varian Omikron, yaitu dengan harga 480.000. Dan ini tentu tidak sesuai dan tidak sejalan dengan aturan-aturan yang sudah ada. Nah, terakhir adalah akhir tahun yang lalu di bulan Desember kami pulang ke Dapil melalui jalan darat, melalui penyeberangan Merak ke Bakahuni, itu minggu keempat, kalau tidak salah H-4. Kami telah mempersiapkan beberapa syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam sebagai syarat penyeberangan. Namun pada waktu itu hampir semuanya kita tidak mendapatkan pemeriksaan, bahkan tidak ditanya juga ini Pak Prof. Miku. Oleh karena itu, setelah H+10 di bulan Januari, setelah tahun baru, saat kembali dari Pelabuhan Bakahuni menuju Merak, kita malah ditanyakan, Pak, dan kami juga melihat dan beberapa kali berbincang-bincang dengan para penumpang penyeberangan lainnya, mereka seperti harus dipaksa dan itu tidak sejalan, Pak. Ini hanya satu arah. Kenapa keluar Jawa tidak dilakukan pemeriksaan atau ditanyakan, tapi masuk Jawa dilakukan pemeriksaan dan harus gitu kan, karena memang aturannya itu harus. Nah, ini tentu sama saja ini adalah sesuatu yang menambah pekerjaan, Pak. Nah, tentunya ini harus gakum ya, penegakan hukumnya harus berjalan, Pak. Jangan sampai Pak Menteri, Ketua Satgas bersusah payah dalam memberikan sebuah regulasi-regulasi baru, tetapi pada kenyataannya proses di lapangan itu tidak sejalan secara maksimal. Itu mungkin yang dapat kami tambahkan, Pak Charles, mungkin bisa ditambahkan oleh Ibu Sri Mulyana. Terima kasih.